Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan, nikmat dalam melakukan segala hal, dalam hal makanan seperti itu. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju arang terang menerang yang seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah agribisnis perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembibitan My Nursery pada kelapa sawit. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembibitan pre-nursery, dan ini adalah lanjutan dari pembibitan My Nursery, di mana ini adalah pembibitan utama lanjutan setelah bibit pre-nursery. Baiklah, langsung saja. My Nursery atau pembibitan utama. My Nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery atau pembibitan awal. Ditransplanting ke polybag besar, seperti pemindahan dari polybag kecil ke polybag yang lebih besar. Bibit yang berkualitas dari My Nursery akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan My Nursery. Di antaranya seperti A. Persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan, ternak maupun hewan liar. Sumber air, hal yang paling utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Selanjutnya ada media tanam. Pada tahap ini, polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun Aek Pancur berukuran 35 x 40 dengan tebal 0,2 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu. Banyak mengandung bahan organik yang terdapat, banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, di antaranya tanah lempung atau loam, kelodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit atau ganoderma. Tanah sebelumnya diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag.
Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam main nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling, dan bungkusnya dilepas. Lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam, ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian, media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi, membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk mengefisiensikan lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada mer nursery yaitu kumbang, apogania, dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulvularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali, hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lamba silahortrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 Celcius. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difeconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 Celcius. Selanjutnya ada penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada di sekitar jalan ataupun di luar polybag, dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glyphosat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 Celcius dan 15 gram. Baiklah, saya ulangi. Berbahan aktif isopropilamina glyphosat
ditambah dengan ali dengan masing-masing dosis 30 Celcius dan 15 gram yang dicampur dengan ali yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nozelnya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari, dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Selanjutnya ada pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara atau pupuk yang menjadikan makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti NPKCMG. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan, jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur. Yang pertama ada nitrogen atau lambangnya N kapital. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahapan pembibitan pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif. Fas juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun yang berwarna hijau, pucat, dan kekuningan atau bahkan sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitaran tanaman sawit serta menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZA, serta NPK. Selanjutnya ada fosfor atau lambangnya P besar. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu.
bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah lagi pada tanaman, maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya ada kalium yang dilambangkan dengan K kapital. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Selanjutnya ada magnesium yang disingkat dengan M besar dan G kecil. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan, terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kieserit dan dolomit. Pemupukan di minor seri dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK-NG. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat di tabel berikut ini. Tabel ini menjelaskan tentang pemupukan urea dan NPK setelah tanam atau MST serta dosisnya. Minggu setelah tanam, 12 sebar di dalam polybag
NPK-nya 3 gram. Minggu setelah tanam MST-nya 13, sebar di dalam polybag, NPK-nya 3 gram. 15 sebar di polybag 4 gram. 17 sebar di polybag 4 gram. 19 sebar di polybag 7,5 gram. 21 sebar di polybag 7,5 gram. 23 sebar di polybag 75 gram. 25 sebar polybag 7,5 gram. 27 sebar di dalam polybag 7,5 gram. 29 sebar di polybag 10 gram. 31 sebar di polybag 10 gram. 33 sebar di polybag 15 gram. 35 sebar di polybag 15 gram. 35 sebar di polybag 15 gram dan ureanya 10 gram. 37 sebar di polybag 15 gram. 39 sebar di polybag 15 gram. 39 sebar di polybag 15 gram. 41 sebar di polybag 15 gram dan urea 15 gram. 43 sebar di polybag 15 gram. 45 sebar di polybag 15 gram. 47 sebar di polybag 15 gram dan ureanya 20 gram. Yang saya baca tadi adalah tentang minggu setelah tanam, itu 12 sampai 47, dan cara pengaplikasiannya yaitu dengan sebar di dalam polybag. Terus berat dari NPK-NB-nya dari 3 gram sampai dengan 15 gram. Kemudian ureanya di minggu setelah tanam yaitu di 35 dan di 47, 35 dan 41 dan 47 itu 10 gram, 15 gram dan 20 gram. Setelah kita tahu bagaimana tentang pengendalian hama dan penyakit dan penyebaran pupuk, selanjutnya kita akan mengetahui penyiramannya. Bibit My Nursery setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per hari. 1 liter atau polybag di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapang. Dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di My Nursery dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 pagi sampai 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan di sore hari pada pukul 16.00 atau 4 sore dengan 5 sore 2 sampai dengan 5 sore waktu Indonesia Barat. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dengan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak dilakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukannya penyiraman. Selanjutnya masuk kita bagian selanjutnya, yaitu tentang seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari
terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama yaitu di umur 4 bulan. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan tidak membelah. Biasanya ditemui di tahap ini. Di tahap kedua, umur 6 bulan. Bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya di seleksi tahap 3. Ini di umur 8 bulan. Bibit yang terkena bercak daun, antranosa dan daun tampak mengering akan dipisahkan. Pada tahap terakhir, yaitu tahap keempat, proses pemindahan ke lapangan atau transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Baiklah, tadi itu adalah bagaimana proses pembibitan dari minor nursery pada kelapa sawit dan dijelaskan pada pabrik yang sudah diteliti sebelumnya. Nah, selanjutnya minor nursery pada kelapa sawit memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal. Berikut ini ada beberapa aspek yang akan saya bacakan atau saya jelaskan. Yang pertama, ada penyediaan benih berkualitas. Memilih benih yang berkualitas tinggi dan berasal dari varietas unggul sangat penting untuk memastikan produktivitas kelapa sawit di masa depan. Yang kedua, ada media tanam. Media tanam harus memiliki sifat fisik dan kimia yang baik, seperti drainase yang baik, aerasi yang cukup, dan kaya nutrisi, campuran tanah, pupuk organik, dan bahan tambahan lain dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas media. Selanjutnya ada pengelolaan air. Kelembapan yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan bibit. Pengelolaan irigasi yang baik akan membantu menjaga kelembapan tanah tanpa mengenangi bibit. Yang selanjutnya adalah pupuk dan nutrisi. Pemberian pupuk yang tepat, baik pupuk dasar maupun pupuk susulan, harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman agar nutrisi yang dibutuhkan terpenuhi. Selanjutnya ada perlindungan dari hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara proaktif untuk mencegah kerusakan yang dapat menghambat pertumbuhan bibit.
Ini bisa dilakukan melalui pemantauan dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada pencahayaan. Bibit kelapa sawit membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk fotosintesis. Penempatan nursery harus memperhatikan akses sinar matahari yang optimal. Selanjutnya ada transplantasi. Waktu dan teknik transplantasi yang sangat penting. Bibit harus dipindahkan ke lahan permanen pada waktu yang tepat agar dapat beradaptasi dengan baik. Yang kedelapan ada pengelolaan lingkungan. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan harus diperhatikan. Mengatur lingkungan di sekitar nursery dapat membantu menciptakan kondisi tumbuh yang ideal. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, nursery kelapa sawit dapat menghasilkan bibit yang sehat dan siap untuk ditanam di lahan yang besar, mendukung keberhasilan produk kelapa sawit di masa yang akan datang atau di masa depan. Setelah kita mengetahui proses seleksi, aspek-aspek penting di dalam nursery, ada juga masalah-masalah yang akan dihadapi oleh para petani kelapa sawit. Nursery kelapa sawit dapat menghadapi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit dan produktivitas tanaman. Berikut ini ada beberapa masalah umum yang sering dihadapi. Yang pertama, kualitas benih yang buruk. Penggunaan benih yang tidak berkualitas atau tidak berasal dari varietas unggul dapat mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal dan rendahnya produktivitas. Yang kedua ada penyakit dan hama. Serangan hama dan penyakit seperti jamur, bakteri, atau serangga dapat merusak bibit, menghambat pertumbuhan jika tidak dikelola dengan baik. Ini dapat menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya adalah kondisi media tanam yang tidak ideal. Media tanam yang kurang baik seperti drainase yang buruk atau kekurangan nutrisi dapat memengaruhi pertumbuhan bibit. Terlalu padat atau terlalu lembab juga dapat menjadi masalah. Selanjutnya ada pengelolaan air yang buruk. Baik kelebihan maupun kekurangan air dapat merusak bibit. Selanjutnya ada pengelolaan air yang buruk. Baik kelebihan maupun kekurangan air dapat merusak bibit. Kelebihan air ini dapat menyebabkan pembusukan akar, sementara kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan yang tidak stabil. Fluktuasi suhu dan kelembapan yang ekstrim dapat memengaruhi kesehatan bibit.
Lingkungan yang tidak terkendali dapat menyebabkan stres pada tanaman. Selanjutnya ada kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Kurangnya pemahaman tentang teknik pembibitan dan pengelolaan nursery dapat mengakibatkan kesalahan dalam perawatan dan pengelolaan tanaman. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Baiklah, saya ulangi, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam hal sumber daya seperti tenaga kerja, alat, dan bahan dapat menghambat pengelolaan nursery yang efektif. Dengan memahami masalah-masalah ini, langkah-langkah perbaikan dan pengelolaan yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan keberhasilan nursery kelapa sawit. Nah, dari yang kita tahu tentang masalah-masalah pada nursery adalah untuk meminimalisir hambatan pada pembibitan nursery kelapa sawit. Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Yang pertama adalah pemilihan benih yang baik. Gunakan benih dari varietas unggul yang telah teruji dan bebas dari penyakit. Pastikan benih berasal dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, ada perbaikan media tanam. Gunakan campuran media tanam yang memiliki drainase baik, kaya nutrisi, dan mampu menjaga kelembaban. Pupuk organik dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang ketiga ada pengelolaan air yang baik. Rancang sistem irigasi yang efektif untuk menjaga kelembapan tanah. Pastikan tidak terjadi genangan air dan lakukan pemantauan rutin terhadap kebutuhan air. Selanjutnya adalah monitoring hama dan penyakit. Lakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi dini serangan hama dan penyakit. Terapkan pengendalian hama yang ramah lingkungan seperti penggunaan pestisida alami. Selanjutnya adalah penerapan teknik agronomi yang tepat. Gunakan teknik penanaman dan pemeliharaan yang baik seperti pemangkasan yang benar untuk menjaga kesehatan tanaman. Selanjutnya adalah pengendalian lingkungan. Jika memungkinkan, gunakan naungan untuk melindungi bibit dari sinar matahari langsung dan fluktuasi suhu yang ekstrim. Pastikan sirkulasi udara yang baik di area nursery. Selanjutnya ada pemberian nutrisi yang teratur. Lakukan analisis tanah untuk mengetahui kebutuhan nutrisi. Berikan pupuk sesuai dengan rekomendasi dan pastikan pemupukan dilakukan secara teratur. Selanjutnya adalah pelatihan dan edukasi. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan teknik tentang teknik pembibitan dan pengelolaan nursery.
Selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi modern seperti sistem pemantauan kelembapan tanah dan kondisi lingkungan untuk mendukung pengelolaan nursery yang lebih efektif. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya. Pastikan sumber daya, baik tenaga kerja maupun alat, cukup untuk melakukan perawatan secara optimal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pastinya hambatan pada pembibitan My Nursery kelapa sawit dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan keberhasilan dalam menghasilkan bibit yang sehat dan produktif. Setelah kita mengetahui bagaimana cara proses, nah di sini saya akan mengulang sedikit bahwasanya aspek beberapa yang perlu dalam perawatan yang tadi. Saya ingin memperjelaskan sedikit lagi, yaitu tentang persiapan lahan. Pastinya itu adalah persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan dan pembibitan. Di sini pengulangan. Yang kedua ada media tanam, ada pengisian dan pengaturan polybag, ada pengendalian hama dan penyakit, penyiangan gulma. Selanjutnya ada pemupukan. Di dalam pemupukan ini ada pupuk nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Dan selanjutnya penyiraman dan kemudian seleksi. Setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut dan bagaimana aspek-aspek pentingnya, bagaimana cara menanggulangi hambatan-hambatan dalam My Nursery, dan bagaimana cara kita melakukan My Nursery atau pembibitan kelapa sawit itu dengan baik. Pastinya dengan banyaknya yang saya bicara tadi, pastinya kesimpulan dari video ini pasti ada, dan penjelasan dari pembibitan My Nursery ada. Kesimpulan untuk My Nursery, ya My Nursery kelapa sawit. My Nursery kelapa sawit merupakan tahap kritis dalam siklus hidup tanaman yang menentukan keberhasilan produksi jangka panjang. Penting untuk memerhatikan aspek-aspek seperti pemilihan benih berkualitas, pengelolaan media tanam, penyiraman yang tepat, dan perlindungan terhadap hama dan penyakit. Mengatasi berbagai hambatan seperti kondisi lingkungan yang tidak ideal dan keterbatasan sumber daya. Melalui teknik pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi modern dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas bibit. Dengan pendekatan sistematis dan terencana, nursery kelapa sawit dapat menghasilkan bibit yang unggul, siap untuk ditanam di lahan permanen dan mendukung keberlanjutan serta produktivitas industri kelapa sawit secara keseluruhan. Baiklah, segitu saja dari penjelasan dari pembibitan My Nursery kelapa sawit. Pastinya banyaknya dari tentang cara proses pembibitan, cara melakukannya, aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembibitan kelapa sawit My Nursery. Kemudian tadi ada aspek-aspek, kemudian tadi ada hambatan-hambatannya, kemudian bagaimana cara meminimalisir dari hambatan-hambatan tersebut. Pastinya pada petani-petani kelapa sawit cukup hanya memerhatikan tentang untuk dalam penanaman kelapa sawit tidak
tidak sepele. Dan hal yang sepele itu bisa mengakibatkan pembibitan kelapa sawit menjadi tak baik atau menjadi rusak dalam jangka panjangnya. Dan penghasilan dari buah dari kelapa sawit juga berkurang, pertumbuhan juga berkurang seperti itu. Nah, sekian saja video dari saya. Saya Sarengkulo Gaul, izin pamit. Adapun tingkah laku dan perkataan saya yang salah dan suara-suara yang cukup bising karena saya tidak melakukan di ruang privat, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wastabil khairat, wali taufiq walidayah, warido walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarinko, izin pamit.